channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita akan membahas masalah Habib Dawir. Ini cerita yang banyak sekali dialami oleh para muhibin, tetapi tidak semua muhibin mau membuka diri, mau membagi ceritanya kepada publik. Nah, ini ada yang dulu pernah menjadi muhibin, jadi mantan muhibin sekarang membuka lagi cerita bahwa dia pernah berurusan dengan Habib dan didawir. Dan modusnya luar biasa. Nah, kalian saudaraku, kalau dekat dengan Habib, para muhibin, Anda itu cobalah berpikir sebelum Anda melanjutkan kisah hidup Anda menjadi seorang muhibin atau budak spiritual ya. Terima kasih kepada saudaraku Abdul Hadian Rabi Bawa sudah hadir dan memberi dukungan. Sambil menunggu yang lain ya, kita sampaikan mukadimah dulu. Jadi saudaraku, cara Anda untuk melepaskan diri dari perbudakan spiritual adalah tidak percaya ya atau tidak lagi husnuzon kepada Habib Ba'alawi. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kiai Ahmad Haji Madudin Usman, seseorang yang masih husnuzon kepada Habib Ba'alawi maka berpotensi untuk ditipu, untuk dibohongi. Itu ya. Karena banyak sekali modus operandi bagaimana Habib itu ndawir. Ya, ndawir minta ini, minta itu. Karena apa? Dia paling pintar membuat cerita khurafat. Membuat cerita halusinasi, ngarang-ngarang cerita, mengklaim. Dan itu seperti warisan yang kita maklumi karena datuk mereka yang bernama Habib Ali Sakron kan juga memang membohongi umat dengan mencangkokkan nama Ubaidillah, dicangkokkan ke keturunannya Sayyid Ahmad bin Isa al-Abah. Padahal sudah masyhur Sayyid Ahmad bin Isa al-Abah itu hanya punya 3 orang anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu kenapa harus ada Ubaidillah? Ya karena ada kebohongan dari Habib Ali Sakron agar orang percaya bahwa Ubaidillah itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berabad-abad lamanya baru sekarang terbongkar karena penelitian atau kajian ilmiah dari Kiai Haji Madudin Usman. Dan penelitian Kiai Haji Madudin Usman didukung dengan ilmu pasti yaitu tes DNA bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sebelum kita sampaikan video yang menceritakan adanya pendawiran dari Habib, saya ingin menyampaikan dulu ya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dimudahkan semua urusan yang baik ya. Dan diberikan usia umur yang panjang, yang penuh barokah, dan kemudian juga mudah-mudahan diberikan keselamatan, baik di dunia dan di akhirat. Untuk selama di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selama di akhirat dibutuhkan ilmu, dan tentu saja untuk selama di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu. Dan kalau Anda ingin bebas dari pendawiran oknum Habib Ba'alawi, maka Anda tidak boleh lagi husnuzon meyakini Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah yang membawa manfaat, membawa keberkahan, membawa syafaat dan seterusnya. Menjamin masuk surga dan seterusnya ya. Itu sudah disampaikan oleh Kiai Jumuddin Usman dalam video yang juga sudah kita tayangkan. Nah, sekarang langsung saja saya sampaikan cerita pendawiran oknum Habib Ba'alawi ya dari channel Bukan Budak Yaman berikut ini ya. Simak bersama-sama, jangan sampai dilewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Tommy sudah ngopi bareng kita ngobrol santai aja, tapi serius juga sih. Santai aja. Karena ini kejadiannya bukan ngarang-ngarang gitu. Nah iya. Jadi ceritanya gini Bung Tommy. Dulu itu saya punya teman sekolah. Nah, punya teman sekolah ini deket sama para habaib gitu. Terus main ke sini. Dia memperkenalkan, yuk main yuk ke rumahnya gitu. Main ke rumah. Nah, ada salah satu habaib gitu kan. Di daerah Tegal gitu. Waktu itu saya belum paham lah. Belum muncul fenomena ini ya. Kejadian-kejadian ini belum viral gitu. Terus saya main ke rumahnya, udah mainnya baik-baik, udah main. Terus
tanya alamatnya di mana, rumahnya di mana, kegiatannya apa gitu. Singkat cerita, dia main ke rumah gitu, main ke rumah. Udah main ke rumah sambil ya biasa-biasa lah, artinya kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu. Itu mungkin perkenalan awal gitu kan. Yang keduanya itu dia kayak menawarkan gitu. Dia main 2 kali. Main ke ya sini. Sini 2 kali main sambil dia bilang saya dapat amanah itu. Main dapat amanah dari Habib Lutfi katanya. Oh, itu Habib bilang begitu. Habib itu ngomong ini saya dapat amanah dari Habib Lutfi untuk disampaikan ke panjenengan katanya. Saya sebenarnya waktu itu kaget gitu karena saya kan nggak kenal, belum pernah ketemu juga sama Habib Lutfi. Kok bisa tahu-tahu mengatasnamakan Habib Lutfi mau menyampaikan amanah gitu. Saya bilang, amanah apa Bib gitu. Ini ada sesuatu yang harus disampaikan. Kayak sampean kan orang dagang katanya. Iya. Nah, ini untuk memperlancar rezeki katanya. Ya saya sih senang-senang aja. Saya pikir ini Habib ini baik ya, mungkin perhatian gitu. Cuma yang bikin heran, amanah atau enggak kan saya nggak tahu. Tapi saya positif thinking aja. Awalnya Mas Bro mengira Habib itu baik atau perhatian. Iya. Yang ujung-ujungnya menawarkan barang. Ya, menawarkan barang, jenis barang gitu. Barangnya itu seperti apa? Nah ini ada ini barangnya seperti ini Mas Tommy gitu. Coba Anda buka itu. Coba kita lihat teman-teman ya. Oh ini kayak kaca ya. Nah ini nggak tahu ini, saya juga nggak tahu ini apa gitu. Barangnya kayak gini teman-teman. Ini nanti aku fotoin ya, aku video pendek biar jelas. Jadi hampir mirip kayak kaca. Ini kaca Pak, plastik ya? Kaca ya. Kayak kaca. Nah ini di dalamnya itu ada warna-warna, ada kuning, merah, hijau, biru. Ini kayak cairan teman-teman. Nggak tahu cairan, nggak tahu minyak. Intinya kayak mainan lah. Nih. Nanti buat teman-teman yang tahu bisa komentar ya ini apaan. Nah terus gimana ini? Setelah bilangnya sih ini disimpan nanti buat memperlancar rezeki. Oh bilangnya seperti itu kan, buat dagang dari dagangnya laris itu ya, senang-senang aja lah, namanya saya seorang pedagang gitu kan. Terus saya bilang, terus ini gimana? Ya itu nanti terserah mau dimaharin berapa waktu itu. Berarti ini dimaharin? Iya. Akhirnya ya udah, karena itu memang nggak minta berapa-berapa ya saya maharin menurut saya pantas lah gitu. Waktu itu saya kasih. Berapa itu dikasihnya? 500.000 sih. Ini 500.000? Saya nggak tahu. Padahal saya bingung ini fungsinya mau taruh di mana, di mana. Dia bilang katanya ya taruh di mana aja gitu. Berarti sebenarnya yang Mas Bro bingung itu kenapa dia sebenarnya tuh mau jual lah, anggaplah jual ya, jual barang ini klinik ya, bisa dibilang ini klinik, tapi mengatasnamakan Habib Lutfi, sedangkan Mas Bro sendiri nggak kenal sama Habib Lutfi. Iya, itu. Jadi nama Habib Lutfi itu buat memperlancar bisnisnya dia lah, anggaplah ini bisnis lah. Ini kalau menurut aku begitu Mas Bro. Iya, ya itu yang pernah saya alami seperti itu, Bung Tommy. Ada cerita lagi nggak Mas Bro selain itu? Ya ada sih cerita selain ini. Berapa harinya lagi, berapa waktu dia main lagi ke sini gitu loh. Pas main lagi dia bawa temennya. Oh dia bawa teman? Bawa temen Habib dari Purwokerto kalau nggak salah. Ya, Habib dari Purwokerto. Namanya Habib Ahmad, tapi saya lupa marganya ya. Itu ada di. Ini disebutin nggak apa-apa ya nama Habibnya? Iya, nggak apa-apa, namanya kan Habib Ahmad, tapi Ahmad. saya lupa marganya itu. Itu di tempat daerah, tinggalnya di, kalau nggak salah yang deket-deket itu Purwokerto yang jualan getuk goreng itu loh, daerah Sukaraja apa ya?
Aku nggak tahu. Sokaraja ya. Nanti teman-teman komen lah, yang di Purwokerto yang dagang getuk apa yang produksi getuk itu? Enggak. Dia nggak jualan getuk. Maksudnya wilayah itu wilayah yang banyak dagang getuk gitu. Dagang getuk. Ya nanti teman-teman bisa komen ya yang banyak. Ya itu main ke sini, main gitu loh. Ketok-ketok kan. Terus saya bilang, "Oh, iya Habib gitu. Silakan masuk." "Enggak, saya jangan masuk dulu. Ini saya bawa saudara saya gitu. Kamu jemput dong sana ke mobil gitu karena dia datang itu sendirian. Kirain datang ke sini sendirian. Tahu-tahu di mobilnya ada Habib lagi. Habib itu yang di Purwokerto. Iya. Saya pikir kenapa nggak barengan aja gitu kan. Tapi kok minta disambut. Minta disambut. Ya udah saya sambut, saya paranin ke mobilnya. Terus udah datang ke sini. Akhirnya ngobrol gitu. Ya itu ujung-ujungnya ya cerita bahwa kamu untuk ini harus sedekah, harus ini alasannya ya itulah sedekah gitu. Harus mengeluarkan zakat. Saya waktu itu kirain buat saya saja. Tapi dia minta kamu harus mengeluarkan zakat, 2 suami istri, orang tua kamu, terus mertua juga, berarti semuanya. Zakatnya bentuk apa itu? Dia menilai dengan beras. Jadi setiap satu orang itu beras 50 kilo kan. Yang per orang. Satu orang. Misalnya saya 2 ya berarti 100 kilo. Kan. Kali 6 lah, berarti 50 kilo kali 6, karena kan saya berdua, suami istri, orang tua, terus sama berarti mertua. 3 kintal ya? Ya, 3 kintal teman-teman. Itu alasannya satu, zakat itu, sedekah itu sekalian buat nyumbang haul orang tuanya dia katanya. Udah haul. Ya, karena atas namanya itu ya sudah saya kasih kan waktu itu. Cuma waktu itu saya nggak punya cash. Saya bilang saya minta tempo. Tapi saya nggak ada uang cash, Pip, gitu kan. Jadi gimana nanti aja deh. Ya udah. Kamu kalau ada di ATM-nya ATM gitu. Iya, saya ada di ATM. Jadi diikutin sampai pemaksa hari itu juga. Iya, malam itu juga diikutin. Oh, berarti ke ATM-nya ikut? Ikut, aku dibawa ke mobil gitu. Sampai akhirnya saya ngambil di ATM untuk bayar itu. Udah, akhirnya saya kasih tuh. Jadi padahal sih saya juga baru kenal gitu. Tapi kayak hipnotis ya. Hipnotis. Tapi itu sadar apa enggak waktu ngasih uang ngambil duit ke ATM? Saya sih sadar ya. Cuma karena alasannya buat acara haul dan ini buat zakat gitu. Cuma ya itu ya bisa dari sisi niat saya sih yang namanya sedekah nggak ada salahnya. Cuma dengan cara memaksa harus hari itu juga sampai saya ngambil harus ke cari ATM itu kan kok kayak memaksa gitu. Akhirnya saya kasih, tapi tanpa sepengetahuan istri saya. Istri nggak tahu. Kok jadi agak aneh gitu. Saya merasa sesuatu ini kok bener nggak sih ini. Terus dia cerita, kapan sih Bib acaranya? Acaranya waktu itu hari Senin, dia bilang. Acara haulnya Senin. Pas saya bilang, waduh, kalau dia ngundang juga, kalau bisa hadir ya, Mas gitu, hadir di acara haul ya. Tapi Minggu saya berangkat, hari Minggunya berangkat ke Jakarta waktu itu. Ya udah minta doanya aja kalau nggak bisa hadir. Ya udah, jadi saya memutuskan memang nggak hadir. Dia bilangnya hari Senin.
pas hari Sabtu saya mikir, saya penasaran juga, pengen kenal bener nggak sih acaranya kayak apa gitu, pasti besar nih acaranya gitu kan, karena saya seneng baru kenal Habib waktu itu kan. Iya. Akhirnya saya putuskan malam Senin saya hubungin teman saya itu, Habib yang satunya, bahwa saya mau datang apa enggak. Dia bilang Habib itu yang satunya ya nanti saya nyusul gitu, nggak mau bareng. Akhirnya saya putuskan, saya kontak Habib itu, kalau sampai saya akan datang di acaranya gitu. Dia bilang iya monggo, apa-apa, dia bilang kan. Akhirnya subuh-subuh saya datang karena acaranya bilangnya jam 7 jam 8. Mas Bro berangkat ke Purwokerto Saya sana. Purwokerto dengan istri saya sekalian silaturahmi, namanya seneng gitu kan. Akhirnya saya subuh-subuh datang ke sana. Habib yang satunya nggak mau bareng gitu. Terus saya sampai ke sana sekitar jam 8 jam 9 lah ketemu, karena kan kontak-kontakan. Pas sana tuh nggak ada apa-apa. Ketemu lokasinya di rumahnya nggak ada apa-apa. Di rumahnya nggak ada acara hall. Iya, saya nanya, Bib, kok acaranya gimana, kok nggak ada gitu. Iya, diundur acaranya, alasannya itu. Masalah itu diundur beneran atau ini saya kurang tahu. Modus ya. Ya, begitu aja sih ceritanya. Itu uang pas Mas Bro ke sana ternyata nggak ada acara hall. Mas Bro mungkin masalah uang enggak? Oh enggak. Maksudnya minta dikembaliin atau merasa tertipu atau apa? Ya, aku waktu itu nggak ada perasaan kayak gitu. Nggak ada. Karena waktu itu kan murni pengen nyumbang gitu. Karena akhirnya aja bilangnya hari Senin, tapi kok pas sampai di sana bilangnya diundur. Bilangnya gitu. Acara hall hari Senin, setelah disamperin ke sana, didatengin, ternyata nggak ada acara hall, teman-teman. Iya, bilangnya diundur. Ya udahlah, waktu itu ya masih positif thinking aja. Ya udah seperti itu, akhirnya saya balik gitu. Mas Bro nyampe sekarang ini kayak kalau nginget masalah itu ngerasa tertipu. Setelah adanya rame ya polemik masalah dawir ini, dawir. Jadi saya kok merasa saya didawir gitu. Baru ngerasa sekarang. Dulu ini kok kayak merasa kena itu loh. Karena nyatanya memang acara yang dibilang katanya haul ternyata nggak ada gitu kan. Masalah diundur atau enggak saya kurang tahu. Tapi seandainya diundur kan mesti ada ciri-cirinya, ada tendanya, ada alasannya. Atau kotor lah, halamannya kotor. Ya udah seperti itu sih Bung Tommy cara. Ya jadi aku udah sering bilang ya teman-temannya di konten-konten aku sebelumnya udah sering banget bilang ketika kita baru kenal habaib 1, 2 tuh kalian gak usah seneng dulu. Itu aku ngomong kayak gini udah bosen kayaknya, udah kalian pasti udah sering denger lah. Bener nggak Mas Bro? Menurut Mas Bro, ketika kita baru kenal habaib 1 atau 2 kalian jangan seneng dulu, yang lebih baik ya biasa aja lah. Jadi apalagi kalian terus Habib ini kalian kasih uang misalkan sekali 2 kali, ya kalian bakalan jadi target. Contohnya ini Mas Bro awalnya kenal satu Habib, seneng jual ini barang klinik, setelah dibeli datang lagi bawa pasukan, anggaplah bawa pasukan lah, bawa temennya dari Purwokerto, ya kan, modus lagi, minta beras 3 kuintal teman-teman. Itu uangnya berapa Mas Bro kira-kira? Waktu itu kurang lebih ya sekitar 3 jutaan lah. 3 juta tahun berapa itu? Udah lupa ya, udah lama. Nah itu dia teman-teman. Ini aja Mas Bro, aku kan udah sering menasihati penonton lah, ketika kita baru kenal Habib 1 atau 2 jangan senang dulu, bener nggak Mas Bro? Iya. Tolong Mas Bro ngasih nasihat lah kepada penonton. Ya, saudaraku semuanya ya, sebenarnya berbaik dengan siapapun ya tetap niat yang baik pasti akan menjadi sebuah kebaikan ya. Tapi dengan adanya kejadian ini dan setelah terungkap siapa itu sebenarnya habaib itu yang ada di Indonesia,
kemudian dari kajiannya Kiai Imad dengan kiai-kiai pribumi yang lainnya yang mengungkap asal usulnya, sejarahnya, ya. Setelah tahu itu semua, cobalah dipelajari, kemudian dipahami gitu, bahwa ternyata keberadaannya ini ya bisa banyak negatifnya gitu. Jadi hati-hatilah gitu, lebih hati-hati aja. Kita tidak artinya gini, artinya bukannya kita nggak boleh berbaik dengan habaib, bukan, kita tetap baik. Pasti ada habib yang baik juga. Iya, betul. Cuma di sini ada karakter yang kita mesti hati-hati itu. Itu aja sih, hati-hati aja. Karena kita mengenal seseorang ini, nggak semuanya kita tahu di balik perkenalannya ini ada niat apa, kita kan nggak tahu. Tetaplah berbuat baik, tapi waspada perlu, itu aja. Iya. Ya itu teman-teman pesan dari Mas Bro. Sekali lagi terima kasih udah nonton video ini. Nanti ketemu lagi di video berikutnya karena masih banyak banget cerita-cerita oknum habaib. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih saudaraku dari channel Bukan Budak Yaman, ya. Jadi seperti itu saudara, banyak sekali cerita-cerita yang mengiris ya, membuat hati kita itu ngenes rasanya kalau ada korban dari saudara kita pribumi karena husnuzon kepada Habib, percaya saja, nggak skeptif, akhirnya dibodohin. Masa barang yang nggak jelas gitu, kalau Habib yang bawa, kemudian dengan doktrin membawa rezeki, tambah rezeki dan sebagainya, akhirnya Muhyiddin mau-mau aja. Tapi kita bersyukurlah Bapak tadi itu akhirnya juga bisa keluar dari perbudakan. Akhirnya bisa merdeka, beliau tidak lagi tergantung kepada oknum Habib. Nah, kita ingatkan sebagaimana meneruskan pesan dari Bapak yang sudah bertobat tadi, katakan begitu ya. Agar kalian kalau punya kenalan Habib jangan bangga, harus waspada ya. Karena ternyata ketika sekali kita itu berbuat baik, ngasih sesuatu, nah di hari kemudian datang lagi dia. Bahwa ya, ini berdasarkan kajian ilmiah. Yakinlah kalian bahwa Habib di Nusantara yang sekarang hidup di mana-mana itu yang suka memalsukan makam, sejarah, ngaku-ngaku curian Nabi, kapitalisasi nasab, mereka itu tidak bisa menjamin surga untuk Anda. Menjamin surga untuk dirinya sendiri aja nggak bisa kok. Nah, kalau ada oknum Habib ngaku bisa jamin surga, membawa keberkahan dan sebagainya, itu jelas penipuan, itu bohong itu ya. Coba kita introspeksi ya kan, kita coba mengkaji, merenungkan gitu ya, kejadian-kejadian yang sering kita ungkap ada oknum-oknum Habib yang melanggar, yang dulu dianggap wajar oleh Muhyiddin, tapi bagi yang sadar itu bagian dari penyimpangan sosial ya. Begitu saudara. Siapa yang sudah hadir nih, saya baca-baca dulu komentar Anda, respon Anda bagaimana nih. Ya, Heaven Style, terima kasih hadirnya lagi ya. Aku wali terbaik sepanjang masa, katanya dia. Dari Gerira Sakti, terima kasih hadirnya lagi di channel Newsclan Official. Kemudian ada Muhammad Wildan, ya terima kasih. Kabib tukang pala atas nama Nabi. Ya itulah saudaraku, enaknya kalau sudah ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, bagi orang awam kalau nggak ngerti ya percaya-percaya saja ya. Dan orang awam yang kurang literasi adalah makanan empuk ya, korban yang paling mudah didapatkan oleh oknum Habib ya. Jangankan orang awam sekelas Gus Miftah ya kan, Gus Fahrur itu taklid buta sudah. Dari Nusantara Jaya, terima kasih. Toha kalau sikat apem aja. Isu apem masih menghangat rupanya ya. Allahu Akbar, astagfirullah. Oke saudaraku, kita lanjut lagi yang sudah hadir menemani kita nih. Ada Bang Sodik ya, terima kasih. Paling pura-pura tidak tahu ya. Muhammad Wildan, Kabib tukang ngemis bersurban. Nah, modusnya banyak
Tadi ada yang bawa benda aneh itu. Klinik gitu ya katanya tadi ya. Astagfirullah. Dari Nusantara Jaya para muhibin mempersembahkan pemalah. Kemudian dari Ikhwan Madura ikut nyimak. Terima kasih dari Madura ya. Nah, ini membahas tentang pendawiran ya saudaraku ya. Dari Nusantara Jaya, jadi wali RA Robita Alawiyah mungkin maksudnya paling gampang. Modal sering demo bisa jadi wali ya. Kemudian dari Muhammad Wildan tadi sudah Habib tukang ngelonin apem. Ada siapa nih? Oh, siap-siap aja hancur Habib kardus ya. Rapi-rapinya menyimpan bangkai. Pasti ketahuan juga. Betul saudaraku, sepandai-pandainya orang menutupi bangkai, bau busuknya pada akhirnya juga akan tercium juga ya. Dari Bajak Sayur, rampok apa mukibin. Nah, kemudian ada Bapak Rajo, terima kasih ya. Parah cucunya setan ya. Kemudian dari Bang Mulyono, demo ke RA, suruh buktikan benar gak tuh tubuhnya benar-benar punya DNA yang sambung kepada Rasulullah apa enggak ya. Kan sudah sebagian Habib sudah tes DNA dan hasilnya mereka H+ grup G ya. Suruh ngemis saja di pasar topik. Kemudian dari Ari Cahyo ya. Enggak perlu ditertibkan RA-nya saja yang dibubarkan. Nah, setuju saudaraku ya, sudah kita sampaikan itu. Masyarakat sudah minta bubarkan ya karena yakin RA enggak bakal bisa tertibkan semua anggotanya ya. Dari Sarifah, terima kasih Sarifah Official. Semoga semua yang benci kepada Habib, oh terima kasih kedatangan Sarifah. Bener apa enggak saya enggak ngerti, tapi namanya ini Sarifah ya. Semoga semua yang benci kepada Habib apa nih? Mati dengan mengenaskan dan suul khotimah. Iya. Dan yang punya channel ini juga saya bukan muhibin kok, saya orang merdeka, ngapain saya takut. Terima kasih ya Mbak Sarifah, I love you Mbak Sarifah. Ya syukur-syukur Mbak Sarifah mau menikah dengan orang pribumi, asik tuh ya. Aduh, ada Sarifah nih saudara. Tidak, dia bukan Sarifah. Dalam arti nama ya bolehlah pakai nama Sarifah, tapi dia bukan Sarifah. Sarifah itu kan keturunan Rasulullah, ya kan. Kalau Habib ya Habibah, bukan Sarifah. Ada aja tuh Mbak Sarifah katanya ya. Kemudian dari Rizky ya, wah makin ngelunjak aja Habib. Keturunan Yaman Yahudi, kita warga pribumi dijajah kaum Habib Yahudi, kita harus ngelawan ya, jangan sampai warga pribumi injak-injak ya. Itu ya. Dari Bajak Sayur, modal udeng, bisnis siwak sama jenggong. Laris manis ya. Ngaku cucu Nabi. Tapi kalau dia nggak ngaku juriah Nabi, nggak laku dah dia. Dia kan laku karena doktrin yang berabad-abad ngaku cucu Nabi itu kan. Nah, ya. Am Channel terima kasih. Kang Ayah terima kasih atas dukungannya. Heaven Style juga semuanya sudah tanpa terkecuali ya. Ada nggak yang belum saya baca? Kayaknya sudah saya baca, termasuk ada Sarifah tuh tadi ya. Sarifah palsu. Dari Nusantara Jaya. Anak hasil kawin kontrak jadi cucu Nabi itu banyak itu. Pernah dulu saya konten beberapa bulan lalu, lama dah, udah lama. Ya. Nah, kawin kontrak di mana tuh? Di kawasan Puncak itu ya. Banyak tuh sana. Oke, itu aja saudaraku ya, mohon maaf tidak bisa saya baca kalau ada yang kesesal. Ini adalah live streaming, barangkali ada kalimat terputus, kalimat tidak jelas, bisa jadi karena adanya gangguan jaringan internet. Mohon maaf ada kesalahan, kekhilafan untuk semuanya saja.
Habib Muhyiddin, sadarlah. Aduh, sadarlah. Ya pokoknya jangan membodohin umat dan kalian jangan jadi budak lah. Kita akan perjuangkan untuk kalian tuh. Salam persaudaraan, salam cinta damai untuk semuanya. Salam kasih sayang untuk semuanya, kerukunan untuk semuanya. Kita saling menyayangi, nggak ada kita itu mengajarkan atau menganjurkan kebencian, mengujar kebencian, nggak ada. Kita sayangi semuanya ya. Kita hormati sesama manusia. Kita hormati, kita hargai ya kepada sesama manusia. Jangan menghargai karena nasab, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Semuanya sama, rata ya. Tidak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya, termasuk Ba'alawi nggak boleh. Anda tinggal di Nusantara nih, nggak tinggal di Yaman ya. Pelajari filosofi Pancasila, ya kan? Oke, salam Pancasila, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!